Ketika perahu saya terbalik, bukan cuma saya yang diselamatkan, tapi penduduk di situ yang tidak mengenal saya melempar jaring dan kemudian menjaring semua buku-buku yang melayang di atas air. Lalu kemudian beberapa orang diantaranya ke pinggir pantai mengambil hair dryer, sesuatu benda yang paling saya musuhi, dan kemudian menyemprot dan mengeringkan buku-buku itu dengan hair dryer. Bahkan ada yang mencuci buku itu halaman per halaman lalu menyetrikanya. Saya ingat betul wajah orang-orang tersebut ketika saya bilang, Pak, nanti saya akan minta dengan saudara-saudara saya di Jakarta untuk buku itu. Jawabannya cuma satu, Kang Maman udah jauh-jauh bawa buku ini, buat anak-anak di pulau terpencil itu buku ini laksana berlian. Dan ini amanah dari orang di Jakarta, apapun yang terjadi dia harus sampai ke sana. Buat Kang Maman mungkin murah, tapi buat kami ini berlian dan harus sampai. Di tengah saya menderita sakit, badan saya robek, di belakang tubuh saya berdarah-darah karena terhajar papan perahu tersebut. Itu langsung rasa sakit itu hilang. Melihat orang-orang itu dengan telatennya satu persatu disetrika buku itu. Di situ saya merasakan baru melihat bukunya saja sudah healing. Gimana orang-orang yang menciptakan buku dan melahirkan buku? Karena buat saya hanya orang gila hari ini yang masih mau menerbitkan buku. Mana ada untungnya sih buku? Harga buku 50.000, 10.000 diambil oleh penulis. Masuk ke toko buku diambil 40-50%. Sudah hilang 60%. Membiayai karyawan dan lain sebagainya, di mana untungnya? Tapi masih ada orang yang ingin memproduksi supaya melihat Indonesia tidak terus-menerus sakit. Indonesia harus betul-betul minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menjadi cahaya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa membaca menjadi membaca, dari tidak cerdas menjadi cerdas karena buku. Ayo jalan di gerakan literasi.